Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara lomba dengan tiada suatu halangan apapun. Maka atas kesyukuran kita, marilah kita ucapkan dengan kalimat tahmid secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema keteladanan para nabi, yaitu salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan berceramah, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dijawab ya hadirin semua. Berapakah nabi yang harus kita imani? Ya benar. Dan siapakah nabi yang terakhir atau nabi yang ke-25? Ya benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau penutup para nabi atau disebut sebagai Khatamul Anbiya. Sebagai rasul yang terakhir, tentu banyak suri tauladan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dia banyak menyebut Allah. Termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diajarkan para orang tua kepada anak-anak sejak dini. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan keempat fatonah. Yang pertama adalah sidik, yaitu benar atau bersikap jujur dan berkata sesuai fakta tanpa ada kebohongan. Contoh, sebagai seorang siswa ketika sedang mengerjakan soal ulangan, kita mengerjakan soal itu sendiri sesuai dengan kemampuan kita dan tidak mencontek. Kedua, amanah, sifat yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada kita, maka kita harus melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga dan keempat, apa hayo hadirin semua? Ya benar. Sifat terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah tablik, yang memiliki arti menyampaikan. Contoh, ketika kita dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerima. Dan terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang pelajar, kita bisa menerapkan dengan rajin belajar dan membagi waktu. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum saya tutup ceramah ini, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Salatullah
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Finally, thank you for your attention. I'm sorry, see you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum